Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi Sumalakul Nasional Khususan la ba'ana umatin ajatina Syekhna Khususan ila Mahatina al-Haski Malang Talamidi Mahasati Walid Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang ke-10, Kitabu Adhkaril Haji, bab tentang haji. Ada haji, ada umrah. Apa bedanya haji sama umrah? Bedanya haji sama umrah apa? Kan udah pernah haji semua toh? Haji ma'had. Kalau haji itu waktunya tertentu, bulan Dzulhijjah. Kalau umroh waktunya bisa setiap saat. Jadi waktunya tidak terbatas pada bulan Dzulhijjah. Itu satu. Yang kedua, kalau haji itu ada di mabit di Mina, Musdalifah dan Arafah. Ada malang jumroh, melempar jamarat. Kalau umroh enggak. Kalau umroh ada tempat niat, mikotnya ada, dari mikot langsung niat umroh, pakaiannya podo. Untuk laki-laki, perempuan pakai pakaian tertentu, kalau perempuan bebas, yang penting untuk aurat. Kalau umroh selain waktunya bebas, dari mikot pakai pakaian haji umroh langsung ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, selesai. Itu kalau umroh. Sehingga kalau Anda kuat, sehari bisa umroh 3-4 kali. Suatu ketika pernah Ustaz ketemu orang Indonesia, umroh sehari itu dia sudah ke yang kelima. Karena dia mau pulang ke Indonesia, habis dia studi seorang mahasiswa mau pulang. Jadi dia mengumrohkan bapaknya, ibu, adik-adik, sampai pas ketemu itu, ini yang keberapa sehari? Yang kelima. Itu luar biasa. Anda bisa bayangkan tawaf aja keliling, sekali tawaf mungkin sekitar 500 meter kali pitu, piro kuwi 3 kilo setengah. Urung sa'inya itu sekali jalan sekitar 800 meter kali pitu. Jadi hampir 10 kilo ya, 7 kilo sekali ini jalannya. Itu luar biasa. Tapi umroh bebas, Anda bisa sehari berapa kali silakan, sekuat Anda. Kalau haji tidak. Nah, kita sekarang bicara tentang haji dulu. I'lam ana adhkarul haji, sak temene zikir haji wa da'watihi lan donga haji iku kasiratun. Doa zikir yang terkait dengan haji itu banyak banget. Latun hasiru yang tidak terhitung. Lakin nusiru tetapi yang gawe isyarat sapa ingsun ilal muhimi maring sesuatu yang paling penting min maqasidiya saking tujuane haji. Tapi dalam kitab ini tidak semua doa dan tidak semua zikir haji dicantumkan. Hanya dicantumkan yang penting saja. Itu satu. Wal adhkaru ta zikir ala tifihi yang ada di dalam haji itu ala dzurbaini. Zikir haji itu ada 2. Yang pertama adalah adhkarun fi safarihi, zikir di dalam perjalanan haji, wa adhkarun fi nafsil haji. Yang kedua zikir terkait dengan perilaku haji itu sendiri. Jadi ada 2. Zikir itu dimulai dari perjalanannya, PP tentu. Kemudian terkait dengan hajinya sendiri. Wa amal ladzi anapun utai sesuatu fi safarihi ing dalam perjalanan fanu akhiruha mengakhirkan sapa kita ha ing zikir fi safar linadhkuroha supaya menyebutkan sapa ingsun ha ing zikir fi adhkaril asfari ing dalam zikir safar. Insyaallah terkait dengan zikir berangkat haji nanti akan dijelaskan di belakang, yaitu tentang zikir safar nanti tersendiri.
Nah, pada konteks ini Imam Nawawi hanya menjelaskan dzikir-dzikir yang terkait dengan hajinya saja. Wa amal ladzi fi nafsil haji, wa amal ladzi anapun sesuatu fi nafsil haji ing dalam pelaksanaan haji, fanat kuruha mongko nyebut sapa kita ha ing haji ing dzikir haji ala tartibi amal haji sesuai dengan urutan amal haji. Nah, kitab ini sudah dibuat dzikir sesuai dengan urutan amal haji insyaallah. Wahdifu lan menyandarkan sapa ingsun mbuang al adilata buang al adilata ing dalil wal ahadits lan ing hadis fi aksariha. Di dalam dzikir ini udah disortir, sudah sortir itu apa? Diseleksi ya. Hadis-hadisnya, dalil-dalilnya sudah diseleksi, sebagian besar tidak dicantumkan. Karena itu tadi awal dikatakan yang dicantumkan hanya yang penting-penting saja, sehingga dzikir-dzikir kecil tidak masuk. Nanti kalau ini mungkin ada kitab tersendiri ya tentang dzikir haji. Nah, ini tidak masuk. Khaufan min tulil kitabi, karena khawatir terlalu panjang. Wa khusulis samati lan hasile tujuan ala mutalihi ngatasi mendiskusikan dzikir. Fa inna hadzal bab saat temene bab ini iku tawilun sidan, panjang banget. Fa idza fali hadza asluku berjalan sapa ingsun fihi ing dalam menyebutkan dzikir haji al-ikhtisara ing ringkas. Ini diambil yang ringkas saja. Baik, kita mulai. Wal awalu dzalika utawi yang pertama iku idza arada nalikane menghendaki sapa seseorang al ihram ing ihram itu berarti niat ihram. Nanti niatnya bisa niat ihram atau niat haji. Ihtasala kalau kita mau niat haji, niat umroh, ihram umroh, maka kita disunahkan wudu dulu. Ihtasala, kemudian watawadoa lan mandi. Kalau di Masjid Aisyah, di Masjid Aisyah itu tempat ngambil mikot umroh yang paling dekat. Itu 7 kilo dari Masjidil Haram. Mungkin di sini sabilillah itulah. PP biasanya 5 real. Dulu kayaknya 2 real. PP 5 real. Jadi kita dari Masjidil Haram di sini terus ke mikot. Itu dulu adalah tempat mikotnya Sayyidah Aisyah. Karena itu kemudian sekarang dibuat masjid. Masjidnya namanya Masjid Aisyah. Kita naik taksi ke sana. Di situ ada banyak kamar mandi yang luar biasa untuk perempuan dan laki-laki. Di kamar mandi itu begitu kita mau niat umroh, kalau kita umroh, kita disunahkan mandi dulu. Jadi mandinya di situ. Kemudian wudhu, kemudian pakai baju umroh. Setelah haji biasanya tidak ada di situ. Kalau orang Indonesia naik pesawat biasanya ngambil mikotnya di Jeddah. Kalau kita ke hajinya itu ke Madinah dulu, karena golongan awal, kloter awal, biasanya kita mikotnya di Bir Ali. Bir Ali itu tempat ngambil mikot yang antara Mekah dan Madinah, tapi lebih dekat ke Madinahnya. Jadi baru keluar beberapa kilo dari Madinah, kita ngambil mikot di situ. Mandi, baju, jadi begitu kita niat umroh, niat haji, maka kita niat pakai baju itu, baju khusus. Pertama disunahkan iftasalah wa tawadhu'a. Setelah mandi, kemudian wudu, wala bisa lan gawe pakaian izarahu ing izar ing sarung, waritahu lan selendang. Kan bawah pakai sarung, di model sarung itu. Karena untuk laki-laki pakaiannya nggak boleh berjahit. Berjahit itu bukan sekedar bajunya dijahit ya, bukan. Tapi berjahit itu artinya baju yang kemudian menutupi badan yang di tali mati, itu jahit. Sehingga kalau kita nggawe
sabuknya itu tidak boleh pakai sabuk yang lama, yang lama itu kan biasanya begitu masuk kan ada apa namanya tusuknya toh. Nah, itu nggak boleh kalau itu. Jadi prinsipnya berjahit itu adalah masuk, munggah, masuk. Jahit kan begitu. Jadi kita kalau ini pakaian, ini masuk, kemudian begini keluar, masuk lagi, itu dianggap berjahit. Nah, itu yang nggak boleh. Sehingga pakai sabuk, pakai jam tangan yang kemudian model lama, model baru kan cuma klek sekali, itu masih dibolehkan. Jadi berjahit itu bukan sekedar pakaiannya berjahit, tetapi adalah model pakaian yang dipakai dengan cara ditali mati. Jadi misalnya Anda pakai sarung, kemudian di sini ditali mati, itu dianggap berjahit, dan itu tidak boleh. Karena prinsipnya adalah kita gaya pakaian yang mudah untuk dilepas. Nah, itu yang prinsipnya berjahit. Wakot damna, teman-teman telah lewat apa ma barang yakulu yang ngucap sapa al mutawadiu wal mutasilu. Doa mandi, doa wudu sudah dulu awal-awal ngaji. Nah, tolong nanti bagaimana cara mandi, bagaimana doa mandi, bagaimana doa wudu, etika mandi sudah. Wa ma yakulu lan wa ma taibana yakulu idza labisa saub. Itu juga sudah. Ketika pakai pakaian, doa pakai pakaian apa? Kita jarang donga nang kelambi, cuma bismillah untuk. Kan ada toh doa pakai baju. Bagaimana kita pakai baju, doa pakai baju sudah. Anda bisa lihat. Jadi aturan wudu, aturan mandi, aturan pakai baju, doa-doanya nanti ngikuti seperti yang ada sebelumnya. Sumayusalli, setelah mau mandi selesai wudu, kemudian pakai baju, kemudian kita disunahkan sholat sumayusalli, kemudian sholat rakaat ini 2 rakaat. Ini biasanya sholat syukrul wudu'i. Ini belum niat loh ya. Ini belum niat. Kita baru mandi, wudu, kemudian pakai baju. Itu ada setelah itu sholat 2 rakaat. Biasanya kita dulu diajari itu sholat syukrul wudu. Watakot damat lan telah lewat apa adkarus sholat, dikir-dikir sholat, carane sholat udah. Karena ini sholat sunat. Wa yustahabu lan ketika ini disunahkan ayat ro'a angento maca fi raqatil ula ing dalam rakaat pertama ba'dal Fatihati qul ya ayyuhal kafirun. Maca ya kafirun wa bisani qul huwallahu ahad. Fa idza faragha minas salati, setelah selesai setelah selesai salat 2 rakaat bacaane qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Fa idza faragha nalikane udah selesai minas salati saking salat sunnah tadi, ustuhibba monggo kemudian disunahkan ayat ayat ndonga bima syaa. Ndongane silakan disunahkan doa. Kalau kita berarti disunahkan wiridan. Wa taqaddama dzikru jumalin, lan telah lewat zikir secara umum minas salat minta da'awati saking doa wal adkari khalfas salati. Carane wiridan ba'da salat sudah dijelaskan. Faida aroda setelah salat, setelah wudu, mandi, wudu, pakai baju, kemudian salat. Setelah itu kemudian niat. Faida aroda nalikane menghendaki sapa man al ihram ing ihram, bisa niat umrah atau haji. Nawa bi qalbihi, kemudian niat dengan hati. Wa yustahabu lan disunahkan ayusaida yen tambarengi bilisanihi qalbahu ing atine man. Kalau niat haji, niat umrah, niatnya di hati, tapi disarankan untuk dilafadzkan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Itu niatnya.
Atau kalau kita umroh ya nawaitul umrota. Nawaitu niat hajinya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi azza wa jalla. Kemudian doa labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu mulai kita lai umroh, mulai biasanya kebanyakan ngambil di Masjid Aisyah. Nah, mulai situ kemudian kita talbiyah. Jadi sepanjang jalan naik taksi itu labbaik Allahumma labbaik. Nggak usah keras, dibaca pelan, dibaca sendiri. Ila akhiri talbiyati. Wal wajibu tayang wajib iku niatul qalbi, niatnya ada di dalam hati. Walaudu utawi lafat melafatkan itu sunatun. Walau tasoro lamuno ngeringkes apa seseorang alal qalbi. Bagaimana kalau dia niatnya hanya di hati saja? Yang hati niat niat ingsun niat haji. Boleh enggak? Boleh. Yang penting hatinya. Adza'ahu mongko cukup. Kalau dia niat hanya di dalam hati saja berarti boleh. Walau tasoro mongko lamun ngringkes sapa man ala lisani ngatas. Bagaimana kalau niatnya hanya di lisan? Kalau di lisan saja lam yudzihu, maka tidak cukup. Kalau niatnya hanya di lisan, hatinya gak niat, maka tidak memadai niatnya. Niatnya harus dengan hati. Kala ingin dikau sepal Imam Abu Fatah As-Sulaim bin Ayyub Ar-Razi. Kalau kala mongko lamun ngucap sapa man yakni ba'da hada, setelah niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi tadi, kemudian ditambahi Allahumma laka ahrama nafsi wa sya'ri wa basari wa lahmi wa dami kana hasanan, maka itu lebih baik. Jadi niatnya bukan sekedar nawaitul hajja wa ahramtu lillah, tetapi kalau menurut Imam Ibnu Ayyub Ar-Razi ditambah ini Allahumma laka ahrama nafsi. Allahumma ya Allah laka untuk Tuhan ahrama mengikhramkan sepengsun nafsi ing diriku wa sa'ri rambutku wa basyari lan kulitku wa lahmi lan dagingku wa dami lan darahku. Kaya kita lak maca salat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, kalau ditambahi begitu kana hasanan, itu lebih baik. Waqala ghairuhu yang lain tadi niat yang paling simpel, paling ringkas nawaitul hajja wa ahramtulillah itu boleh. Kemudian labbaik Allahumma labbaik. Kalau fatwanya Imam Ayyub Ar-Razi ditambahi Allahumma, jadi setelah nawaitul hajja wa ahramtu bihi ditambahi Allahumma laka ahrama nafsi wa sya'ri wa basari wa basyari wa lahmi wa dami. Kalau imam yang lain ditambahi ini Allahumma inni nawaitul hajja wa a'inni alaihi wa taqabbalhu minni. Ada tambahan-tambahan doa, itu silakan. Allahumma ya Allah ini sedene ingsun iku nawaitu niat al hajja ing haji fa ini mongko mugi membantu sapa tuane ingsun ali ngatasi haji. Ya Allah, saya sekarang niat haji, semoga dimudahkan. Karena haji itu kadang enggak mudah. Karena Anda bisa bayangkan begitu haji itu tanggal 9, tanggal 8 kita udah berangkat ke Arafah. Di Arafah itu sebagian besar kita itu menggunakan Arafah sebagai tempat untuk melakukan, karena Arafah itu tempat yang hanya setahun sekali dan haji itu seumur hidup sekali, sehingga memanfaatkan di Arafah dengan ibadah yang luar biasa. Jadi malam itu kebanyakan mereka kan nggak tidur karena memanfaatkan malam untuk ibadah. Malam Arafah ibadah, siangnya nggak bisa turu biasanya. Setelah itu menjelang habis maghrib, kemudian mereka pindah di Musdalifah nyari kerikil, tengah malam pindah ke Mina. Dari Mina kemudian mereka balang jumroh pertama. Jadi artinya itu sudah 2 hari 2 malam nggak turu. Itu biasanya luar biasa capeknya dan
tantangannya. Kalau sudah kondisi itu biasanya kalau nggak emosi karena udah capek, kemudian drop. Biasanya korban yang paling banyak di sini yang meninggal karena memaksakan yang luar biasa. Karena itulah kemudian di sini kita diajari doa fa'inni alaihi, ya Allah semoga Allah membantu memudahkan proses hajinya. Fataqabbal hu, mungkin nrimo sapa tuan hu ing haji mini saking ingsun. Kemudian wa yulabbai, kemudian maca talbiyah. Fayaqulu labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarikala labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalak. Ini talbiyah ini labbaik Allahumma labbaik sampai la syarikalak. Hadhi iku talbiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah talbiyah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Tercatat dalam Bukhari hadis nomor 1549. Di dalam Muslim hadis nomor 1184. Wa istahabu lan disunahkan ayakula yen to ngucap sapa seseorang fi awali talbiyatin ing dalam awal talbiyah yulabbaiha yang ngucap talbiyah sapa man awal haji. Kalau kita haji itu dikasih labbaik Allahumma bihajjin. Tadi kan cuma labbaik Allahumma labbaik. Nah, kita disunahkan ditambahi kalau kita haji labbaika Allahumma bihajjin. Kalau kita umroh ya labbaika Allahu bi umratin. Ya Allah saya datang untuk umroh. Ya Allah saya datang untuk haji. Ingkan akhroma. Kalau niat ikhram haji. Ingkana akhroma bi hajjatin. Kalau niatnya haji ditambahi di awal talbiyah labbaika Allahumma bihajjin. Tapi kalau niate umroh ya labbaika bi umratin. Aw labbaika bi umratin ing kana akhrama biya kelan umroh. Walayu itu lan ora mengulang zikra haji wal umrati fima ing dalam barang yakti yang ba'da dzalika min talbiyati ala madzhabis sahih. Nah, setelah itu niat tadi cuma sekali labbaika Allahumma bihajjin. Sekali saja. Atau umrah juga sekali saja niatnya set labbaika bi umratin. Setelah itu kita talbiyah biasa. Allahumma labbaik Allahumma labbaik in labbaik la syarikalak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Mengikuti talbiyah yang diajarkan Kanjeng Nabi. Wa'lam anna talbiyata sak temene talbiyah iku sunatun sunnah. Ngucap talbiyah labbaik Allahumma itu sunnah. Bagaimana kalau kemudian kita tidak talbiyah? Jadi habis niat ikhram umroh terus diem aja. Habis sholat diem nggak ngucap talbiyah. Kalau tarokaha wong kalau meninggal sapa man ha ing talbiyah soha masih tetap sah apa hajine. Karena talbiyah itu sunnah, andaikan kita nggak ngucap talbiyah ya sah aja tetap, tapi berarti kita tidak mendapatkan fadilah talbiyah. Soha haju wa umratuhu wala syai'a alaihi lan tidak ada dosa. Lakin tetapi ne fatathu kehilangan hu ingman apa fadilatul fadilah al azimatu yang agung wal iktidau lan mengikuti bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gak talbiyah haji dan umrah tetap sah, tetapi berarti kita tidak mendapatkan keutamaan untuk mengikuti Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi ngajari kita baca talbiyah. Hadza huwa as-sahih. Ini pendapat yang mengatakan andaikan orang itu melakukan umroh dan haji itu mereka enggak talbiyah, itu tetap sah tadi, itu as-sahih, yaitu pendapat yang sahih min madzhabina, saking mazhab kita, mazhab Syafi'i, wa mazhabi jamaahir ulama lan mazhab jumhur ulama mayoritas. Tapi sebagian kecil ulama ada yang mewajibkan. Faqad aujabahu.
wah teman-teman mewajibkan hak ing talbiyah sapa badu asabina. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan talbiyah itu wajib. Kenapa wajib? Karena Nabi dulu melakukan. Karena apapun yang dilakukan Nabi, dicontohkan itu kita harus ikuti. Karena itulah kemudian mereka talbiyah itu wajib. Wastarotoha, bahkan kemudian memberikan syarat hak ing talbiyah bisihhatil haji. Bahkan lebih, kalau yang kedua, yang mayoritas mengatakan talbiyah itu sunnah. Sehingga kalau kita lupa nggak talbiyah atau sengaja nggak talbiyah, haji umrohnya tetap sah. Yang pendapat kedua, talbiyah itu hukumnya wajib. Sehingga kalau kita nggak talbiyah, berarti ada sesuatu kewajiban yang kita tinggalkan. Yang ketiga, pendapat ketiga, itu lebih berat. Talbiyah itu menjadi syarat sahnya haji. Sehingga kalau kita nggak talbiyah, berarti hajinya nggak sah. Ini paling berat. Wasohabu, utai pendapat yang paling sahih, iku awalu. Menurut Imam Nawawi, pendapat yang paling sahih adalah yang pertama, yaitu talbiyah itu sunnah, bukan wajib dan bukan syarat sah. Lakin istahabu, tetapi disunahkan apa muhafadzatu, menjaga alai ngatus talbiyah. Dia sunnah, tapi sunnah yang muakkadah. Artinya karena kita sangat disarankan untuk talbiyah lil iktidai, alasannya karena untuk mengikuti bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walil khuruji, lan untuk keluar minas khilafi, saking perbedaan pendapat. Agar sehingga kemudian tidak ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Wa idza akhrama, nalikane ihram. Sekarang bagaimana kalau kita mengumrohkan orang lain? Kalau Anda umroh, nanti suatu ketika kalau Anda bisa umroh, kita bisa umroh, kemudian sampai sana, setelah kita umroh sendiri, kita boleh mengumrohkan orang tua kita, mengumrohkan ibu kita, adik-adik, saudara. Apa niatnya? Niatnya ini. Fa'idha akhraman, nalikane mengikhramkan an-ghairi, untuk yang lain, bisa haji atau umroh. Qala, niatnya nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi an fulanin. Ini niat kalau kita niat haji. Nawaitul hajja, niat ingsun haji, wa akhramtu lan ikhram bihi kelan haji lillahi an fulanin, untuk atas nama siapa disebutkan namanya. Misalnya nawaitul, lain kita niat umroh, nawaitul umrota wa akhramtu bihi, saking bapakku. Bapak saya namanya ini, untuk ibu saya namanya ini. Kalau gak iso bahasa Arab ya bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Saya niat umroh untuk bapak saya namanya ini. Nah, itu boleh. Kemudian kita maca talbiyah, labbaika Allahumma an fulanin, labbaika Allahumma dari bapakku. Ila akhirih mayakulu, kang ucap sapa man wong yukhrimu, yang niat ikhram an nafsihi. Kemudian sampai seterusnya. Yang beda adalah niatnya. Niat di awal, kemudian talbiyah di awal. Kalau yang tadi kan talbiyahnya kan anak toh, Allahumma ini nawaitul hajjah, kemudian labbaika Allahumma labbaik, di awal ditambahi labbaika Allahumma bihajjin. Nah, kalau kita kemudian hajinya itu atas nama orang, atau umrohnya adalah mengumrohkan orang, yo labbaika Allahumma dari ayahku, labbaika Allahumma untuk ibuku, kalau ganti orang tua. Itu cara kita haji. Jadi dimulai dari mandi, wudhu, pakai baju, sholat, kemudian niat umroh atau niat haji. Setelah itu talbiyah. Itu cara hukum talbiyah ada 3 tadi, yaitu sunnah, wajib, dan syarat sah. Yang paling sahih menurut Imam Nawawi adalah talbiyah itu hukumnya sunnah. Tapi kita sunnahnya bukan sunnah yang kita boleh tinggalkan. Kita tetap sunnah hukumnya, tapi kita disarankan untuk tidak meninggalkan. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Yang terakhir, ini tadi adalah niat umroh atau haji
menggantikan orang lain. Biasanya begitu. Kalau Anda punya kesempatan umroh, jangan lupa mengumrohkan orang tua kita. Kalau Anda umroh sendiri, misalnya sama suami, sama keluarga, kebetulan orang tua nggak bisa, kita lakukan umroh, niat umroh untuk orang tua kita. Bapaknya, ibunya, mungkin adik-adik kita yang belum bisa berangkat, diumrohkan. Sehingga paling enggak dia sudah umroh, yang walaupun tidak bisa umroh sendiri, tapi kita sudah menggantikan beliau. Itu cara umroh dan haji. Nanti kita lanjutkan bab talbiyah. Al-Fatihah. Bana bima alamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.